Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat duhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan, dan para pendengar Radio Dais yang kami hormati, dan para pemirsa MAJD TV yang kami muliakan. Kami bacakan kitab Durratun Nasihin pada kali ini halaman 203, Al-Majidul Khamis wal Khumsun fi Fadilatit Taubati. Majelis yang ke-55 menjelaskan tentang fadilahnya taubat. Fadilahnya taubat. Jadi keutamaannya taubat. Surah Asy-Syura ayat 25 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi. Yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an sayyi'ati wa ya'lamu ma yaf'alun. Wastajibu alladhina amanu wa 'amilus solihati wa yazidum wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi. Allah lah yang menerima taubat dari hamba-hambanya Allah, dan Allah yang memberi maaf dari kesalahan-kesalahan itu, baik kesalahan itu, dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan, dan Dialah mengabulkan ya. Istajibu, Allah lah yang mengijabahi orang-orang yang beriman, mengabulkan doa orang-orang beriman dan mereka yang beramal soleh. Dan Allah wa yaziduhum min fadli, Allah menambahkan pahala kepada mereka dari karunia-Nya, dari fadlnya. Wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Orang-orang kafir ialah bagi mereka azab yang sangat-sangat keras. Dalam tafsir Qadhi Bedawi dijelaskan, walladzi yaqbalu taubatan ibadihi bitazawuzi amma tabu anhu, dan memberikan ampunan dari mereka yang bertaubat dari dosanya dan menerimanya, belqabul. Waqad arafta haqiqat taubati, kamu telah tahu tentang hakikat taubat.
apa itu, ya, tentang hakikat taubat itu apa. An Ali radhiyallahu anhu atau an Ali karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali, mudah-mudahan beridha Allah padanya beliau, ya ismun yaqau ala sittati ma'anin. Hakikat tobat itu nama. Tobat itu sebuah nama, itu terjadi atas 6 makna, jadi 6 arti, 6 makna. Di antaranya adalah anal madhi minad dunubi bid nadama, yang sudah lewat-lewat itu dengan menjalankan dosa-dosa dengan rasa kecewa. Ini taubat, kecewa. Tidak akan lagi dia ngulangi. Bin nadama. Beritadhi'il faraidi. Ya taubat itu karena menyia-nyiakan beberapa fardunya Allah. Kewajiban-kewajiban Allah dia sia-siakan. Ini sehingga hakikatnya taubat itu terjadi karena itu. Untuk bil i'adah, untuk mengulangi lagi. Tidak akan dia i'adah lagi. Waraddil madzalimi, dan menolak beberapa penganiayaan, beberapa dolim. Nah, hakikat taubat juga diartikan wa idzabatin nafsi, menghancurkan nafsu. Ini taubat. Nafsu dihancurkan, tidak dipelihara, tapi justru dihancurkan. Inilah taubat, makna hakikatnya taubat itu. Di dalam fitoati, di dalam ketaatan. Kama robaitaha fil maksiati, sebagaimana kamu biasakan didik saat nafsu itu menjalani dalam maksiat, dihancurkan itu. Wa idza qatiha mir taati, dan merasakan pahitnya ketaatan. Jadi taat itu pahit sekali. Itu zuhur harus sholat, asar harus sholat, rasanya pahit, apalagi amal kurban, ya, pahit. Itu hakikatnya taubat itu warad kama azaktaha halawatal maksiati, sebagaimana kau merasakan nafsu itu di dalam ketaatan itu, sebagaimana kau merasakannya tentang manisnya maksiat. Nikmat, aku senang, segala-galanya, karena nafsu itu luar biasa, dengan dikepung dengan rasa senang, dilingkari dengan rasa sukaria. Itulah nafsu itu, manisnya maksiat itu dihancurkan. Wal bukai, menangis, badala kulli dhuhkin duhaktahu,
Saat kamu menjadi manisnya maksiat tuh ketawa-tawa, sukaria, senang-senang, itu diganti dengan al-buka, diganti dengan menangis. Ya Allah, melahkan air mata. Kenapa saya kok sudah kenapa, dan seterusnya ya Allah. Ini penjelasan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat, jadi menantu Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah Madinatul Ilmi, kotanya ilmu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aliyun babuha, Ali, Sayyidina Ali adalah pintunya Madinatul Ilmi. Muhammad Madinatul Ilmi wa aliyu babuha, pintunya adalah Sayyidina Ali. Wa ya'fu an sayyiati, Allah beri maaf pada semua kesalahan-kesalahan, sohiriha wa kabiriha liman sya'a, begitu yang salah dosa kecil, salah dosa yang besar, Allah akan mengampuninya kepada siapa yang beliau kehendaki, liman yasha. Wa ya'lamu yaf'alun, kalau qiraatu Hamzah wal Kasai wa Hafs itu wa ya'lamu taf'alun, bukan yaf'alun tapi taf'alun. Allah mengetahui apa yang kamu semua kerjakan, bitta, bukan bilya, bukan mereka. Wastajibul ladzina amanu wa amilus solihati, ay yastajibullahu lahum, Allah mengabulkan, mengijabahi mereka. Wal muradu ijabah, al ijabatu ad-du'a, wal muradu bil ijabah, yang dikatakan ijabah itu adalah ijabatu du'a, diijabahi doanya. Di samping sepatu diijabahi doanya, wal isabatu ala taati, dipahalai atas ketaatannya, diganjar atas ketaatannya itu ya Allah. Karena apa? Karena taat itu semata-mata fa innaha kadu'ain wa talabin, doa maksudnya tafsirnya adalah doa. Maka minhu qaulu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana doa itu ialah sabda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad salli alaihi. Afdhalud du'ai, utama-utamanya doa alhamdulillah. Jadi singkat aja, paling utama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Ini sudah doa paling utama, justru afdhalud du'a alhamdulillah. Wastajibuna lillah, mereka diijabahi karena Allah sebab ketaatannya, bitaati. Idza da'ahum ilayya, jika Allah manggilnya untuk menuju pada ketaatan. Wa yazidu min fadlihi,
Ini alama sa'alu mustahaqqu wastaujibu bil istijabati. Allah menambahkan pahalanya, fadlnya atas apa yang mereka pinta. Mereka menghaki dengan istijabah, dikabulkan. Jamaah yang kami hormati, kila dikatakan al-ajalah minasyaiton, tergesa-gesa itu adalah dari setan. Jadi perbuatan tergesa-gesa itu adalah minasyaiton, dari setan. Walakinnal ajalata, tapi tergesa-gesa sunnatun, disunnahkan. tidak termasuk perbuatan setan ini. Justru tergesa-gesa itu sunnah, disunnahkan. Fi khamsati mawadhi'a, di 5 tempat tuh khusus. Justru al-ajalah itu adalah sunnah, bukan minasyaiton. Tidak semua tergesa-gesa itu jelek, dan tidak semua al-ajalah itu baik. Melihat posisi dan kondisi, dan melihat keadaan, dan melihat situasinya. Contohnya sunnah itu, tergesa-gesa itu sunnah ada 5 itu. Fi dafnil mayyiti, menanam mayit, mengubur mayit itu jangan ditunda-tunda sampai 1 minggu, wallahi ya Allah, sampai 1 hari, segera. Itu justru sunnah. Begitu meninggal langsung dibawa ke kubur. Nah, sholati sudah, mandikan sudah, kafan sudah, selesai, sholati sudah, kemudian lengkap semuanya. Baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Merinding kita. Mayit diusung, masya Allah. Wafi tazwijil banati, yang kedua menikahkan atau mengawinkan anak-anak perempuan itu segera, jangan lama-lama. Itu anak perempuan itu segera. Jadi punya anak kok sudah wi'anan, terus dia sudah gonjangan sama cowok-cowok, itu jangan lama-lama tuh, segera. Kalau sudah waktunya, umurnya sudah jelas, nikahkan. Jangan nunggu lama-lama, justru sunnah. Yang ketiga, wa fi ada'id duyun, bayar utang. Ini aja dindi, bayar utang segera. Kalau punya uang segera dibayar, itu wajib. Justru al-ajalah sunnah, cepat-cepat itu sunnah. Fi taubati ba'dal maksiati, ya, segera itu adalah taubat sesudah maksiat. Segera maksiat, taubat, astagfirullah rabbal baraya, segera itu istighfar, astagfirullah minal khotoya, tobat dari semua kesalahan-kesalahan. Minta ampun kepada siapa? Rabbal baraya, Tuhannya orang-orang,
para jamaknya dari al-bari yaitu makhluk manusia. Kemudian taubat itu juga segera tubu ila taubati, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Fi ihdaril ta'amil musafir, kemudian untuk segera menyuguhkan makanan untuk orang-orang yang sedang musafir. Ini juga segera. Jadi musafir diberi it'am, beri makanan, suguhan, ya. Itu sunnah untuk segera mengeluarkan hidangan-hidangan itu. An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, sesungguhnya beliau berkata, Abu Dzar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa, wa dawa'ud dunubi al-istighfar, inna likulli da'in dawaan, sesungguhnya setiap penyakit itu adalah ada obatnya. Ada obatnya. Sakit apa saja ada obatnya. Wa dawa'ud dunubi al-istighfar, obat-obatnya dosa-dosa tidak lain adalah al-istighfar, istighfar. Sehingga Rasulullah alaihi wassalam, Rasulullah bersabda, ayuhan nas, hei para manusia, tubu ilallah, bertobatlah kamu semua kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Rasulullah itu beliau maksum 100 kali beliau istighfar. Maka Rasulullah bersambung, man lam yastaghfirillah fi kulli yaumin marrataini faqad dzalama nafsah. Tegas Rasulullah, barang siapa tidak mau minta ampun kepada Allah, istighfar setiap hari 2 kali, dia mendolimi dirinya. Sedangkan Rasulullah saja, beliau yang maksum itu setiap hari 100 kali. Demikian jamaah yang akan muliakan, mudah-mudahan kita bisa memberi manfaat dari kajian ini dengan fadilahnya taubat, keutamanya taubat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk
ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Tulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Jadi Rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu, mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan tentang bab fi fadilati taubati. Jadi fadilahnya taubat, keutamaannya taubat, pada halaman 203. Sudah sampai baris yang yang paling bawah, yang kaitannya dengan surah Asy-Syura 25 ayat 25. Qala alis salatu wassalam. Ini An Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, saya ulangi sedikit ya, bahwa Abi Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beliau beliau berkata, inna likulli da'in dawaun, sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawa'ud dunubi al-istighfar, obatnya beberapa dosa itu adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, monggo bareng astaghfirullahaladzim, itu obatnya dosa. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, ayyuhan nas tubu ilallahi, hai manusia, bertobatlah kamu semua kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku Muhammad ya, itu bertaubat setiap hari 100 kali. Padahal Rasulullah beliau maksum, dijaga Allah. Itu pun beliau selama 1 hari bertobat 100 kali. Bayangkan itu. Jadi bagaimana kalau kita tidak bertobat, tidak istighfar sama sekali? Masya Allah. Maka qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda ya, man lam yastaghfirillah fi kulli yaumin marratain, barang siapa tidak istighfar kepada Allah setiap hari 2 kali, dia kok tidak mau istighfar. Jadi setiap hari sampai 2 kali, faqad dzalama nafsah, dia sungguh telah mendolimi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala, Shaddad bin Aus
radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sayyidul istighfari ayyakunal abdu. Jadi kepalanya istighfar ya. Corong kuno bendorone istighfar. Itu adalah ayyakula abdu, hamba berkatanya begini. Hamba berkata, Allahumma anta. Nih istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika man istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadis. Allahumma anta rabbi, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Tidak ada Tuhan la ilaha illa anta kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, telah menciptakan aku ini. Wa ana abduka, aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'adika, aku adalah menepati janjimu ya Allah. Mastata'tu, selagi aku kuasa ya Allah, selagi aku mampu ya Allah, akan aku tepati janji yang aku tepati janjimu ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, duh Allah, aku minta perlindungan dengan Engkau dari keburukan apa yang telah aku perbuat ya Allah. Wa abulu qalbi ni'matika, aku mengakui bagimu ya Allah dengan nikmatmu ya Allah. Aku mengakui semua adalah kepada aku, nikmatmu kepada aku. Aku mengakui ya Allah. Wa abu bidambi, aku mengakui dosaku ya Allah. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa hanya kecuali Engkau ya Allah. Antal Ghaffar. Al-hadis ini ada hikayah, sebuah cerita yang bagus sekali. Kana fi bani Israila syabun abadallah ta'ala isrina sanatan summa asahu isrina sanatan. Ada Bani Israel itu ada seorang pemuda, dia ibadah kepada Allah selama 20 tahun dan dia maksiat kepada Allah selama 20 tahun. Jadi sama. Ibadahnya juga 20 tahun, maksiatnya juga 20 tahun. Summa nadoro yauman fi mir'atin. Kemudian dialah pada suatu hari melihat dirinya di kaca pengilon ya. Cara orang desa kalau Jawa ini pengilon. Di kaca fara'a fi lihiyatihi sya'ran abyaddo. Kemudian dia melihat
di jenggotnya itu ada rambutnya yang putih. Wah, rambutnya tidak hitam lagi, rambutnya yang putih. Fahazin, susahlah dia. Lidzalika, karena itu tadi dia susah. Faqala, dia berkata, Ilahi an ad'atuka 20 sanatan thumma asaituka 20 sanatan. Duh Tuhanku, aku taat kepadamu selama 20 tahun, tapi aku juga memaksiat kepadamu selama juga 20 tahun. Fa in raja'tu ilaika atuqabbiluni. Jika aku kembali menjadi orang baik, apakah engkau terima ya Allah aku ini? Dia fasami'a qailan, dia mendengar orang ada yang berkata, karena kesungguhannya itu sehingga Allah menjawab lewat orang berkata, yakun ahbabtana fa ahbabnaka. Orang yang berkata itu mengatakan begitu, kau mencintai aku, maka aku juga mencintaimu. Ini fa in raja'ta ilaina qabalnaka. Jika kamu kembali kepada aku, akan aku terima. Ini betapa gembiranya pemuda tadi untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia yang kami hormati, Masjid Agung Jawa Tengah pada tengah duhur, dan para pendengar Dais dan para pemirsa MAJT TV yang kami muliakan, kita teruskan. Hukia anis Syekh Al-Imam Abin Nasir As-Samarqandi An-Nauqal, dihikayahkan, diceritakan dari Syekh Al-Imam Abin Nasir As-Samarqandi. Beliau berkata, dia ceritanya begini. Kanal Hasan Al-Basri fi awali halihi syaban malihan yalbisu ahsana siyabi wa yatufu fi daul nas Basra wa tafarahu biha. Hasan Basri itu sufi, tokoh sufi yang luar biasa. Pada awal dia itu seorang pemuda yang ganteng, malihan. Kemudian dia pakai pakaian yang paling bagusnya pakaian. Kalau sarung ya BHS lah. Kemudian Wayatufu fi duril Basra, dia keliling di rumah-rumah Basra, kota Basra. Dia merasa wayatafarruhu fiha, dia merasa bergembira dia di Basra itu. Nah ini bainama huwa yamshi yauman minal ayyam, tengah-tengah dia berjalan pada suatu hari di Basrah itu, kemudian ra'a imra'atan zata jamalin wa husni qomatin. Tiba-tiba dia melihat seorang perempuan yang cantik jelita. Wah, cantik molek, cantik jelita. Wa husna qomatin, yang bagus pawaannya, dedeknya. Duai gitu ya. Kalau namanya duai ya. Bagus pawaannya. Kemudian famasya khalfaha, kemudian Hasan Basri tadi berjalan di belakangnya. Faltafatat ilaihi wa qalat, perempuan yang cantik jelita tadi menoleh kepada Hasan Basri yang pakaiannya bagus dan ganteng tadi. Wa qalat, dia berkata, "Ama tastahi, kamu tidak malu?" Faqala Hasan, "Mimman
Man. Hasan menjawab, malu dari siapa? Faqalat mimman ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Malu dia jawabnya perempuan tadi yang cantik tadi, ya dari orang yang mengetahui khianatnya mata dan oleh yang mengetahui di dalam hati yang samar di dalam hati kita. Qala, Hasan Basri jawab, tawaqa'a fi qalbi syai'un, kemudian jatuhlah di dalam hatinya sesuatu, walakin lam yasbir, dia tidak sabar, wala yamtamalak nafsah, tidak bisa ngempet menahan nafsunya. Kemudian dia walam yarji min khalfiyah, dia tidak kembali dari belakangnya lagi. Faqalat, dia berkata lagi perempuan tadi yang cantik, limadza taji'u, kenapa engkau datang? Faqala laha, dia berkata menjawab kepada Hasan Basri, kepada perempuan yang cantik tadi, inni fatantu bi ainaika, aku terpikat melihat dua biji matamu. Matanya mungkin ya cantik gitu. Kemudian faqalat lahu, kemudian perempuan yang cantik tadi mengatakan kepada Hasan Basri, uqud hatta ab'asa min khalf hatta ab'asa laka bimuradika, duduklah kamu sehingga kamu akan ada, aku utus kepadamu dengan maksud tujuanmu. Kata-kata ini fakhasiba al-Hasan, akhirnya Hasan menduga-duga annahu qad sa'afaha, sungguhnya Hasan ini sungguh gandrung cinta pada perempuan tadi. Kemudian faqa'ada, dia duduk manut ikut apa kata perempuan cantik tadi, dia ikut faqa'ada. Faidan, oh ini janjinya perempuan cantik tadi akan datang kepadamu, maksud tujuan akan datang. Faidan, maka tiba-tiba bijariatin maha tobakon muhutton bimindilin, tiba-tiba datang seorang perempuan, seorang jariyah perempuan pelayan, disertai bawa tampan Nabi, nampan tadi yang ditutup dengan sapu tangan, nampannya tadi. Seorang pelayan datang, wah ini tujuanmu kamu akan melihat nanti, duduklah. Setelah duduk, betul datang seorang pelayan bawa nampan yang ditutup dengan sapu tangan. Kemudian fakashifa an-tobaki, kemudian tak nampan tadi dibuka. Faidan ainaha ala tobaki, lah ini keanehan ini loh maksud tujuan. Tiba-tiba mata dua seorang perempuan cantik yang disenangi oleh Hasan Basri ada pada nampan tadi. Duh, Masya Allah, kaget dia. Tampak di nampan tadi. Faqalat jariyatu lahu, maka pelayan tadi berkata kepada Hasan Basri, inna sayyidati taqulu, sesungguhnya tuanku itu perempuan cantik tadi, itu dia berkata, la uridu ainan yaftatinu bisa hadun, aku tidak menghendaki mata yang menjadikan terfitnah, sebab kepada kedua mata itu seorang jangan sampai dengan sebab karena mata yang indah ini saya tidak menghendaki seperti itu kan, la uridu. Kemudian falamma ra'a sami'a dzalika, setelah dia mendengar apa kata tuannya tadi dari yang dikatakan oleh jariyah yang telah membantu tadi pelayan tadi mengomentari seperti itu, dia wasami'a dzalika, dan dia mendengar
apa yang dikatakan tersebut memang iya, dia melihat matanya itu sudah tertarik, ya. Iksa'ar jilduh, maka langsung kulitnya mengkeret. Wa amsakaliyatah, dia memegang jenggotnya biadi dengan tangannya. Wa qala li nafsi, dia berkata kepada dirinya, ufin ciloko, laka bagimu, ciloko kue, san ya toh. Cilaka kamu. Kemudian wanadima wataba, dia kecewa Hasan Basri tadi. Wataba, dia bertobat. Fitilka saati, pada waktu itu juga dia bertobat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, sampai tuannya hebat dan menunjukkan supaya duduk. Setelah duduk, datang seorang pelayan membawa tombak dan tampak matanya dia di dalam tombak tadi, dalam nampan tadi, dan dia peringatan bahwa tidak suka mata saya menjadi fitnah dengan seorang itu. Waraja'a ila baitihi, kemudian dia kembali ke rumahnya Hasan Basri tadi. Wabata bagian, dia bermalam dan menangis, dia menangis betul-betul menangis dia. Falamma asbaha, ketika pagi, ja'a ila dari tilkal mar'ah, dia datang ke rumah perempuan tadi yang cantik tadi. Li'anastahilla minha, minta halalnya yang telah dilihat matanya tadi, dia minta halal, dihalalkan. Faidan, tiba-tiba huwa qad ra'a babadariha qad sudda. Kemudian tiba-tiba dia melihat bahwa pintu rumahnya perempuan tadi ditutup rapat. Wan nahiyatu yanahna, ada suara-suara jeritan sang rintihan yang telah merintih, ya, mendengar dia. Fasa'ala andzalika, dia bertanya dari kejadian, ada apa ini? Kok ada rintihan-rintihan di dalam rumah? Faqila, maka dijawab, qad tuwfiyat sahibatu hadhihi dar, yang punya rumah sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perempuan cantik tadi sudah meninggal. Masya Allah. Fansorofa, dia berpaling, gua bakal menangis. Ila akhir salati ayam, sampai pada akhir 3 hari dia menangis terus. Ya Allah, dia sudah meninggal. Faru'aha fil lailatis salisah, dia melihat di dalam itu malam yang ketiganya, wa hiya fil jannati jalisatun, dia di surga, duduk di surga. Perempuan tadi sudah ada di dalam surga, dalam mimpinya. Faqala, dia berkata laha, kepada perempuan tadi yang di surga tadi dengan duduk, aj'ilini fi hillin, jadikanlah aku, halalkanlah yang saya lihat matamu. Faqalat, maka perempuan yang cantik tadi di surga tadi menjawab, ja'altuka fihi, kau telah menjadikan aku di dalam hal itu, li'anni qad niltu, aku telah memperoleh dari Allah khairan kasiran bisa babika, kebaikan yang banyak sebab kamu. Kamu melihat aku merasa tidak senang, itu sebablah aku menjadi kebaikan yang banyak dari Allah, memperolehkan kebaikan minallah ta'ala khairan kasiran bisa babika ya Hasan Basri. Masya Allah. Faqala, maka Hasan Basri mengatakan kepada perempuan tadi, azini mu'idzillah aku. Faqalat, dia menjawab, idza khallauta, ya kamu khulwah sendirian, fadhkurillah ta'ala, zikirlah kamu kepada Allah sendirian. Dia kesuruh zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam keadaan sendirian.
Wa idza asbahta, ketika pagi-pagi, wa amsayta, sore-sore, fastaghfirillah wa tub ilallah. Kalau pagi dan sore, astaghfirullah, istighfar kepada Allah dan tobat kepada Allah. Allah Rabbal baraya, pagi dan sore. Astaghfirullah minal khotoya, istighfar kepada Allah. Faqabala qaulaha, dia menerima ucapan perempuan yang di surga tadi. Wa kana masyhurun bainan nasi, sehingga Hasan Basri ternama di antara manusia, masyhur bizuhdi wa ta'ah, dengan zuhud dan taat. Dia tidak ada zuhud terus taat terus kepada Allah, sehingga masyhur dia jadi orang luar biasa. Wa asaba minad dardi ma asaba indallah, dia memperoleh derajat apa yang diperolehnya dari sisi Allah. Wa kana min auliya illahi ta'ala, sehingga Hasan Basri termasuk wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, karena zuhud dan ketaatan itu dari nasihat mauidhahnya seorang perempuan yang cantik di dalam surga. Dengan kejadian sekali dia hanya di belakang perempuan dan melihatnya aja, dia sudah bertobat seperti itu. Luar biasa dia, maka termasuk golongan waliullah Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab Jawahirul Bukhari ya. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk perbanyakan zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.